Baik, selamat datang kembali di channel ini. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mendiskusikan tentang pembelajaran mendalam. Ketika akhir-akhir ini sudah keluar beberapa peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, di antaranya nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan, kemudian peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 12 tentang standar isi, kemudian nomor 13 tentang kurikulum. Peraturan-peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Nah, ketika kita berbicara pembelajaran mendalam, kita mulai dari mana begitu ya? Nah, kita coba lihat di panduan pembelajaran dan asesmen yang juga baru dikeluarkan ya. Di sini disebutkan bahwa pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan ya, atau DPL, yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, sebetulnya dimensi profil lulusan ini datangnya dari mana? Kok diambil keimanan dan ketakwaan, ada kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sebelumnya kita juga mengenal profil pelajar Pancasila, ada 6 ya, di luar yang kesehatan dan komunikasi. Nah, sekarang kok ada kesehatan dan komunikasi begitu ya. Nah, untuk itu harus melihat kembali ke tujuan pendidikan nasional ya. Kalau kita lihat di Permen tentang standar kompetensi lulusan ya, di sini disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan itu dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kita coba lihat tujuan pendidikan nasional kita ya. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi kita bisa melihat keterkaitan antara standar kompetensi lulusan ya dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi tadi kalau di sini dijelaskan bahwa pembelajaran mendalam ya itu nanti difokuskan pada pencapaian dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan ini itu adalah diturunkan dari tujuan pendidikan nasional ya, jelas. Jadi itu yang menjadi amanat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Makanya di sini kita lihat ya dalam profil pelajar Pancasila itu kesehatan tidak muncul mungkin ya, terus kemudian komunikasi tidak muncul. Nah, di DPL dimensi profil lulusan kita lihat mana. Nah, ini ya. Itu ada kesehatan dan komunikasi. Kenapa kesehatan muncul begitu ya? Itu karena memang amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan itu salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk sehat. Nah, kemudian ada komunikasi. Ini ya, di sini ada komunikasi. Nah, kita ingat bahwa kecakapan abad 21 4C begitu ya. Itu ada kritis ya, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, ini juga menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, sekarang mari kita bandingkan ya dimensi profil lulusan dan profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu kita coba manfaatkan AI ya. Nah, pertanyaannya atau yang kita minta ke AI untuk menganalisis hubungan antara tujuan pendidikan nasional dengan profil pelajar Pancasila dan juga dimensi profil lulusan. Nah, kemudian sudah disampaikan dalam bentuk tabel ini.
Ini tujuan pendidikan nasional tadi ya, mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini baik di profil pelajar Pancasila maupun di dimensi profil lulusan ini terpenuhi. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia di profil pelajar Pancasila juga terpenuhi. Ini bagian dari keimanan dan ketakwaan, namun tidak spesifik terpisah gitu ya. Kemudian, nah ini yang sehat di profil pelajar Pancasila tidak eksplisit ya. Kalau di dimensi profil lulusan dia eksplisit kesehatan. Kemudian berilmu, ini sama ya, bernalar kritis dan penalaran kritis terpenuhi oleh profil pelajar Pancasila maupun di dimensi profil lulusan. Kemudian cakap. Nah, cakap di sini bernalar kritis di P3, kemudian di DPL penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi ya. Jadi dua-duanya memenuhi. Kemudian kalau kreatif ada di dua-duanya, mandiri juga ada di dua-duanya. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab di profil pelajar Pancasila itu bagian dari berkebinekaan global, bergotong royong. Sementara di dimensi profil lulusan itu masuk ke kewargaan dan kolaborasi. Jadi dua-duanya terpenuhi. Nah, mungkin yang kurang itu memang yang tidak eksplisit di profil pelajar Pancasila adalah sehat atau kesehatan ya. Sementara di amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu ada sehat ya, bahwa peserta didik itu harus sehat. Makanya dalam dimensi profil lulusan yang 8 itu dimasukkan diantaranya adalah kesehatan. Ini saya coba di ChatGPT ya, dengan prompt yang sama, mencoba menganalisis tujuan pendidikan nasional dengan profil pelajar Pancasila dan dimensi profil lulusan ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Yang kolom ini adalah tujuan pendidikan nasional, yang ini adalah profil pelajar Pancasila, yang ini dimensi profil lulusan. Ini keterangan pemenuhan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dia dua-duanya sudah terpenuhi ya, secara langsung oleh profil pelajar Pancasila maupun di dimensi profil lulusan. Kemudian berakhlak mulia, ini terpenuhi dalam profil pelajar Pancasila secara eksplisit. Kemudian di dimensi profil lulusan tersirat dalam keimanan. Nah, yang ini yang sehat. Di profil pelajar Pancasila tidak disebut eksplisit, namun bisa mendukung secara tidak langsung lewat gotong royong dan kemandirian. Kalau di dimensi profil lulusan, eksplisit ditulis kesehatan. Yang berilmu, ini dua-duanya terpenuhi ya dalam hal bernalar kritis. Kalau di dimensi profil lulusan, juga penalaran kritis dan komunikasi. Kemudian yang cakap di sini mandiri, gotong royong. Kalau yang di dimensi profil lulusan, kolaborasi dan kemandirian. Dua-duanya terpenuhi. Kalau kreatif, dua-duanya terpenuhi. Mandiri, dua-duanya terpenuhi. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis di profil pelajar Pancasila itu terpenuhi di berkebinekaan global dan bergotong royong. Sementara di di dimensi profil lulusan masuk ke kewargaan dan kolaborasi. Nah, sini kemudian ada bertanggung jawab, ini bergotong royong serta mandiri. Di sini kewargaan, komunikasi, kemandirian.
Nah, kemudian apa nih ringkasannya? Jadi, profil pelajar Pancasila dan dimensi profil lulusan bersama-sama sudah mencakup semua aspek tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila lebih menekankan nilai-nilai karakter dan soft skill, iman, akhlak, gotong royong, kreatif, mandiri. Kemudian dimensi profil lulusan memperluas pada aspek teknis dan kemampuan fungsional, ada penalaran kritis, kreativitas, kesehatan, komunikasi. Aspek sehat lebih jelas terakomodasi di dimensi profil lulusan ya daripada di profil pelajar Pancasila. Kemudian aspek demokratis dan bertanggung jawab terakomodasi melalui dimensi kewargaan, gotong royong, dan kebinekaan. Begitu hasil analisis dari chat GPT ya. Hampir sama dengan yang dari Preflexity sini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita bicara tentang pembelajaran mendalam, kita harus mulai dari mana? Tentu saja dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian kita lihat lagi dari tujuan pendidikan nasional itu kemudian diturunkan dalam dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan itu yang kemudian menjadi fokus pencapaian dalam pembelajaran mendalam. Jadi kaitannya tujuan pendidikan nasional, kemudian dimensi profil lulusan. Nah, untuk mencapai dimensi profil lulusan itu dicapai dengan pembelajaran mendalam. Baiklah, itu saja yang kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada diskusi yang lain. Terima kasih.